madihamu doho dame na sia debata amata doho sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan madogot madihita manginang, salam sehat. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam persekutuan kita di hari yang indah ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 16, demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Parhasia kamu matiki, ari hasusaad donwai. Di situ yang gosahatna. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penulis terkenal mencoba menggambarkan makna dari sebuah waktu sebagai berikut. Jika ingin tahu makna 1 tahun, bertanyalah kepada siswa yang tidak naik kelas. Jika ingin tahu makna 1 bulan, tanyalah kepada ibu yang menunggu saat kelahiran, atau bahkan terlambat melahirkan setelah lewat dari usia kandungan 9 bulan. Jika ingin memahami 1 minggu, bertanyalah kepada wartawan yang harus hadapi deadline mingguan. Jika ingin tahu makna 1 hari, bertanyalah kepada pekerja harian. Jika ingin mengetahui makna 1 jam, bertanyalah kepada pasukan pemadam kebakaran dalam misi pemadaman. Jika ingin tahu makna 1 menit, bertanyalah kepada orang yang terlambat tiket pesawatnya. Jika ingin tahu makna 1 detik, bertanyalah kepada pelari yang kalah saat masuk garis finish. Jadi apa makna waktu bagi Amang Inang? Berbicara tentang waktu, dalam kaitannya dengan kehidupan kita, mendapati suatu fakta kehidupan yang sementara kita jalani adalah sangat singkat. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa usia manusia pada umumnya 70 tahun. Dan kalau ia kuat, ia akan mencapai garis 80 tahun. Dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berkenaan dengan hal ini. Ada seorang yang mencoba membuat catatan bagaimana ia telah mempergunakan waktu sepanjang hidupnya selama 70 tahun. Setelah ia menghitung-hitung, maka ia mendapatkan angka-angka sebagai berikut. Yang pertama, tidur 23 tahun atau sekitar 32,9%. Bekerja selama 16 tahun atau sekitar 22,8%. Beribadah 0,5 tahun atau sekitar 0,7%. Menonton TV 8 tahun atau sekitar 11,4%. Makan 6 tahun atau sekitar 8,6%. Bepergian 6 tahun sekitar 8,6%. Bersantai-santai 4,5 tahun atau 6,5%. Sakit 4 tahun sekitar 5,7%. Berpakaian 2 tahun sekitar 2,8%. Dari sini ia mendapatkan suatu kesimpulan bahwa 93,6% ia habiskan hidupnya untuk memuaskan keinginannya. Sebab 5,7% ia harus jalani dalam kondisi sakit. Sisanya hanya 0,5% ia persembahkan untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, mungkin kita akan terkejut dengan banyaknya waktu yang disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna atau untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, sementara waktu untuk hal-hal yang rohani bagi pekerjaan Tuhan sangat sedikit kita siapkan. Mungkin kita pun bisa membuat catatan tentang kehidupan kita dalam rentang waktu 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun mengenai hal-hal apa yang kita lakukan. Namun dari semua itu, yang terpenting untuk kita sadari adalah bagaimana kita menjalani waktu yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita dengan sesuai yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setuju atau tidak, kehidupan ini penuh dengan pilihan. Kita bisa memilih hidup yang bermakna atau memilih menjalani hidup yang sia-sia. Kita bisa memilih hidup memuliakan Allah atau memilih hidup yang mempermalukan nama Allah. Pada saat memilih, kita bisa mengandalkan diri sendiri dan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Tetapi kita juga bisa memilih untuk mengandalkan hikmat dan memuliakan Allah. Akan tetapi saudara, sadarkah bahwa dalam sehari yang kita lalui adalah 86,400 detik yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Dan itu berlaku sama bagi semua umat manusia. Sebab kita masing-masing menjalani kehidupan selama 24 jam dalam sehari. Sekarang kita coba kalikan angka tersebut dengan umur kita sekarang, maka kita akan terkejut melihatnya.
Saudara, apa yang kita pakai untuk mengisi miliaran atau triliunan detik yang sudah kita lalui hingga saat ini? Sebuah bagian dari doa Musa yang pernah dicatat dalam kitab Mazmur menggambarkan akan kesadarannya betapa pentingnya waktu yang telah disediakan Allah bagi kita. Ia berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jika kita bandingkan kehidupan kekal yang menantikan kita, hidup di dunia ini memanglah sangat singkat. Tetapi bukankah 86.400 detik sehari seharusnya lebih dari cukup bagi kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Dalam kaitannya dengan panggilan hidup sebagai anak-anak terang yang disampaikan Paulus dalam surat di Efesus, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kita bisa mengisi dan memanfaatkan waktu kita dengan baik. Bahwa sesungguhnya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya adalah nasihat yang berasal dari firman Tuhan. Namun sayangnya saudara, banyak orang-orang di luar sana, saya, Bapak, Ibu, dan yang lainnya, tidak tahu pentingnya nilai hidup yang diberikan Tuhan bagi diri kita dan bagi dirinya. Sehingga mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan sehubungan dengan kehidupan yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Di ayat 16 dikatakan, "Pergunakanlah waktu yang ada." Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada dua istilah waktu yang dipakai dalam Alkitab kita. Yang pertama, kronos dan kairos. Kronos berbicara soal kronologi waktu yang terus berjalan dari detik ke detik, dari hari ke hari. Sedangkan kairos adalah waktu yang berkaitan dengan sebuah momentum atau kesempatan. Nah, yang menarik, Amang Inang, Paulus menggunakan kata waktu dalam ayat ini ada pada istilah kairos. Jadi kalau kita terjemahkan nas kita adalah, "Dan tebuslah, pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, dari sini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi sebenarnya Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa betapa mahalnya sebuah waktu sampai Allah meminta kita untuk menebusnya atau memakainya secara maksimal segala yang ada. Karena itu adalah kesempatan yang berharga. Dan setiap kesempatan pasti tidak boleh kita sia-siakan. Hanya orang-orang bodoh yang selalu membiarkan kesempatan itu berlalu dengan sia-sia. Saudara yang kekasih, kita tidak tahu berapa lama kita menjalani kehidupan kita. Kita tidak tahu berapa lama kita bertahan dalam pengabdian di lembaga yang kita jalani saat ini. Tetapi kalau kita mau kaitkan ayat ini dengan pokok bahasan kita, maka apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, itu adalah kesempatan yang berharga yang kita peroleh, yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi saudara, ungkapan "pergunakanlah setiap waktu yang ada" lebih berbicara tentang sebuah momentum yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap orang. Oleh karena itu, biarlah setiap waktu yang kita lalui sejatinya memberikan makna dalam kehidupan kita masing-masing. Lagi pula firman Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari yang kita lalui adalah jahat. Saudara, yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita dengan berbagai cara. Iblis tahu Allah memiliki rencana yang indah bagi hidupku, bagi hidupmu, Amang Inang. Dan iblis sungguh cemburu dan menginginkan agar kita tidak sampai kepada apa yang dirancangkan Allah bagi kita. Bagi orang muda, iblis sangat senang menipu kita dengan mempergunakan hawa nafsu orang muda. Bagi orang tua, iblis senang memanipulasi mereka sehingga mereka terlena dengan zona nyaman yang mereka peroleh. Amang Inang dongan nahina holongan. Jadi karena kehidupan yang kita jalani dipenuhi oleh kejahatan yang berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, penting bagi kita untuk mengisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Lagi pula, Amang Inang, Alkitab mengatakan bahwa sejarah digambarkan sebuah garis linier dari titik alfa sampai titik omega, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan satu demi satu di hadapan Tuhan. Kalau tadi dikatakan bahwa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sangat berharga untuk kita abaikan begitu saja, maka kesadaran kita akan mahalnya sebuah waktu kiranya menjadikan kita seorang yang bijaksana dalam menggunakan waktu. Kita yang telah mengerti betapa mahalnya sebuah waktu, sejatinya tidak akan menyia-nyiakan waktu, setiap kesempatan yang kita peroleh untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita di tengah-tengah hati yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang bengkok ini,
kita tidak akan menghindari ataupun takut terhadap kuasa tersebut. Sebaliknya, kiranya justru semakin mendorong kita untuk bijaksana mempergunakan waktu yang ada, yang telah jatuh ke dalam dosa, untuk menjalani hidup untuk menyenangkan nama Tuhan. Setiap kita dikaruniai waktu 86.400 detik per hari. Pertanyaannya, dengan apa kita mengisinya? Sudahkah kita mempergunakan setidaknya sedikit dari detik-detik itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mempergunakannya untuk berdoa dan terus membangun hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita pakai mempergunakan semua talenta yang Tuhan berikan demi memuliakannya? Atau paling tidak, mari kita kembali berpikir, seberapa penting kita menganggap waktu yang ada ini? Saudara yang kekasih, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali. Jika kita masih terbiasa membuang-buang waktu, saya rasa inilah saatnya untuk kita kembali mulai berubah. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mari mempermanfaatkan waktu yang masih ada dengan melakukan sesuatu yang berkenaan kepada Allah. Mutiara yang berharga yang dapat kita petik dari nas kita, yang pertama, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan persiapan waktu memasuki kekekalan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sekarang inilah waktunya yang diperkenankan Tuhan, sekarang inilah hari yang diselamatkan. Yang kedua, waktu ini sangat singkat, pergunakanlah dengan baik. Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu, Amanginang, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, waktu sedang terus berlalu. Yang keempat, Amanginang, yang kita lihat berapa lama waktu yang tersisa. Dikatakan dalam Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Selain singkat dan sedang terus berlalu dengan cepat, kita tidak dapat mengetahui tinggal berapa lama lagi waktu yang tersisa dalam hidup kita. Yang keempat, waktu yang sudah lewat tidak bisa ditarik kembali. Dan yang terakhir, waktu itu sangat mudah untuk sia-sia, menjadi sia-sia. Dikatakan Amanginang, dalam nas kita, Paulus rindu supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Saya juga rindu hari ini kiranya Tuhan menyadarkan kita untuk kembali menjadi orang-orang yang bijak dalam mempergunakan waktu. Bijak dalam waktu, jadikan setiap saatmu berharga. Mari kita renungkan dengan sebuah doa yang sederhana dengan berkata, ya Bapa, Engkau telah memberi waktu kepada kami, waktu yang kami butuhkan untuk menggenapi apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Kiranya kami mempergunakan waktu yang ada dengan cara-cara yang memuliakan-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.